Tetapi kalau dia sebagai kepala wilayah, wakil presiden di daerah, dia dapat melakukan koordinasi dengan bupati dan wali kota. Dia sampaikan ide-ide yang strategis ini, kan tidak ada masalah. Selain daripada siswa, guru juga perlu diberi pelatihan, perlu juga diberi pendidikan militer yang dilakukan atau yang disponsori oleh Kang Deddy. Dilihat dari hasil penelitian, dilihat dari data, masih banyak. Padahal pendidikan 12 tahun itu sudah lama dicanangkan. Seharusnya sudah habis pendidikan itu, tapi sekarang masih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan channel YouTube Mutua Official menyampaikan kehebatan dan kebijaksanaan dari Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Yang kita maksud adalah bahwa dia mengambil inisiatif kebijakan tentang pendidikan di Jawa Barat. Nampaknya dari kebijakan itu di Sumatera Barat, bagi ibu-ibu bundo kandung, terutama bagi guru-guru di sekolah, menjadi buah bibir bahwa kebijaksanaan itu membantu persoalan-persoalan guru sebagai pendidik di sekolah. Ini yang kita tangkap dari channel Mutua Official di Sumatera Barat. Jadi para pakar pendidikan, kita juga ingin melihat sejauh mana analisa pakar terhadap buah bibir di sekolah-sekolah yang dari kebijaksanaan Kang Deddy mengambil satu kebijakan terhadap pendidikan di Jawa Barat. Oleh sebab itu, kita akan ketemu pada hari ini dengan pakar pendidikan Indonesia, Profesor Dr. Sufyarma Marsidin. Dia adalah guru besar di Universitas Negeri Padang, dan dia Profesor Dr. Sufyarma Marsidin menjadi rektor Universitas Eka Sakti Padang. Nah, oleh sebab itu kita ingin mendapat pikiran beliau terhadap kebijaksanaan Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat yang sudah menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat yang kita kenal dengan Otalapau. Tapi kali ini kita akan melihat pembicaraan-pembicaraan orang di sekolah-sekolah bahwa guru-guru tetap memberikan analisa-analisa seperti itu. Oleh sebab itu kita akan tampilkan kedua guru yang sudah berpengalaman, adalah Dra Musmawita MPD. Beliau adalah guru yang meniti karir. Dia mulai dari sekolah desa SMA di Periaman, setelah itu dia menjadi guru di SMK Padang, sudah itu dia menjadi guru di sebuah pendidikan perguruan di Padang, akhirnya dia sampai ke Jakarta Pusat dengan berbagai sekolah. Pengalaman-pengalaman dia mengajar juga dilatar belakangi oleh pendidikan dari Dra Musmawita ini, bahwa dia berasal dari universitas atau institut agama Islam. Dia sarjana mudanya di IAIN, sudah itu sarjana lengkapnya di IKIP, dan S2-nya juga di Jakarta tentang pendidikan. Oleh sebab itu kita akan menyapa Dra Musmawita MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Guru Dra Musmawita MPD yang akan kita ikuti pemikiran beliau kaitannya dengan kebijaksanaan Kang Deddy. Kebijaksanaan ini yang kita maksud adalah bahwa dia melakukan kebijaksanaan terhadap lembaga pendidikan, baik itu dari semua tingkat, bagaimana proses pendidikan di sekolah, bahkan dia mengambil kebijaksanaan agar anak-anak didik bukan pergi sekolah pakai motor lagi, jalan kaki. Nah, itu kita lihat bagaimana nanti. Bahkan bagi yang sangat fenomenal sekali adalah pendidikan militer bagi anak-anak didik. Silakan Ibu Dra Musmawita MPD. Ya, terima kasih Pak Afril. Baiklah pemirsa, saya awali dulu dengan sebuah pantun yang suasananya lebih hangat. Indahnya bunga Kamboja, tumbuhnya dekat bunga melati. Senangnya kita berjumpa, semoga selalu berjabat hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengawali sebuah pendidikan, di mana pendidikan ini makin lama makin menguat, makin lama makin bersinergi, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah menyampaikan dalam sebuah riwayatnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah
fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi dan au yumajusanihi. Pendidikan yang mana anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Nasrani, yang menjadikan dia Majusi. Jadi Bapak Ibu hadirin semuanya, pendidikan itu adalah dimulai dulu dari rumah tangga, dari lingkungan, dan juga pemerintahan. Ketiga komponen itu tidak bisa kita pisahkan. Tetapi nuansa utamanya adalah rumah tangga. Bagaimana kita sebagai kedua orang tua bisa menanamkan akhlakul karimah, menanamkan karakter yang baik, sesuai dengan abad 21. Tiga komponen dasar yang melibatkan, yang menjadi dasar nuansa di dalam pendidikan. Yang pertama, yaitu komponen karakter moral. Karakter moral ini adalah sangat utama sekali. Karena di sana akan menumbuhkan iman, takwa, akan menimbulkan sifat rendah hati, akan menimbulkan jujur, dan akan menimbulkan akhlakul karimah. Yang kedua, pendidikan karakter yang bernuansa kinerja. Kinerja ini akan menimbulkan siswa untuk bekerja keras, untuk ulet, untuk tangguh, dan untuk selalu rajin di dalam segala aspek. Untuk itu, Kang Deddy sudah sama-sama kita lihat, sudah bertekad, sudah menumbuhkan pendidikan karakter ini kepada siswa. Yang dimulai, nggak mungkin dia melakukan hal ini tanpa data, tanpa sesuatu yang melatar belakangi. Sesuai juga dengan pendidikan belajar 12 tahun. Dia berpotensi, dia berniat bahwasanya di Jawa Barat tidak ada anak yang tidak bersekolah untuk paling tidak sampai SMA. Ini adalah pengabdian yang luar biasa, yang sekaligus untuk menumbuhkan, untuk menanamkan, untuk memperkokoh dan memperkuat pendidikan itu. Karena abad 21 tadi sudah menjadikan dasar bagi kita bahwa pendidikan itu terdiri dari tiga komponen dasar. Yang pertama karakter, yang kedua kompetensi. Kompetensi ini adalah berbicara tentang bagaimana siswa itu menjadi siswa yang kritis, bagaimana dia bisa berkreatif, bagaimana dia bisa berkomunikatif, dan bagaimana dia bisa berkolaboratif antara sesama dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana dia bisa berliterasi. Literasi ini sangat penting, sangat harus, dan harus diutamakan di dalam pendidikan. Karena minat baca siswa itu sebenarnya tinggi, tetapi daya bacanya yang lemah. Sedangkan Allah sudah menggariskan, Quran yang pertama turun adalah surat Al-Iqra, menyuruh kita untuk membaca, menyuruh kita untuk belajar, menyuruh kita untuk berproyeksi kebutuhan ke masa depan. Sudah diawali dari surat Al-Alaq ayat 1-5 untuk bisa kita membaca, bisa kita membuka dunia, bisa kita melihat jendela dunia ke masa depan adalah dengan membaca. Untuk itu kepada kita semua, Kang Deddy sangat mendukung potensi-potensi dari siswa tersebut untuk lebih bernuansa, untuk lebih berkreatif, untuk lebih berkritis, dan untuk lagi bisa berkolaboratif di masa yang akan datang. Kalau tidak, kita akan ketinggalan sendiri. Dan juga kita yakin dan percaya, Kang Deddy ini pasti di balik pikirannya, pasti ada juga niatnya untuk membekali guru dalam nuansa pendidikan ini, terutama pendidikan militer yang sudah dilaksanakan. Karena terkesan dari hasil yang telah dicapai, dari hasil yang telah selesai, dari beberapa kali periode pelatihan ini, kita melihat sendiri bahwasanya anak-anak itu dia terlibat langsung, dia merasakan langsung efeknya terhadap dirinya, terhadap kepribadiannya, terhadap karakternya, sehingga dia melatar yang tadi dia tidak punya cita-cita, setelah kembalinya dia dari pendidikan militer, dia merasakan bahwasanya dia punya cita-cita, ke depan akan menjadi ini, ke depan akan menjadi itu, sehingga dia punya cita-cita. Jadi perlu juga, selain daripada siswa, guru juga perlu diberi pelatihan, perlu juga diberi pendidikan militer yang dilakukan atau yang disponsori oleh Kang Deddy dalam waktu belakangan ini. Ini sangat menarik yang disampaikan oleh Ibu Guru Gramus Mawita MPD, bahwa dari rangkaian kebijaksanaan yang dilakukan Kang Deddy dalam pendidikan militer, Bu Masmita punya loncatan berpikir bahwa perlu ditularkan, perlu dilakukan, perlu disentuh lagi guru-guru. Bagaimana itu pendalamannya, Bu Guru? Jadi begini Pak Afrizal, semoga ada keseimbangan antara siswa dan guru. Ya, nanti siswa di sekolah akan bercerita bagaimana merasakan pendidikan di sana. Seolah-olah guru juga merasa kecemburuan sosial. Untuk itu kita sebagai guru juga perlu perubahan-perubahan tersebut. Karena kita bisa merasakan bahwasanya pendidikan itu sekarang sangat, ya, abad sudah 21, tapi guru masih abad 20, dan apalagi sekolah atau ruang itu masih abad 19 atau 17. Jadi dengan adanya keseimbangan tersebut, kita guru juga mau diajak untuk pelatihan-pelatihan tersebut, dan supaya kami juga guru bisa bagaimana menempatkan, bagaimana mengolah, dan bagaimana juga menjadikan siswa itu bisa berolah pikir yang cerdas, yang kritis,
yang kreatif, dan kami juga bisa berinovatif. Begitu juga kami bisa mengolah hati untuk menanamkan iman takwa, untuk memberikan kejujuran, untuk menanamkan sifat amanah kepada anak. Begitu juga dengan olah rasa. Kami juga bisa beramah, saling menghargai, dan juga saling toleran. Apalagi dengan olahraga. Kami juga bisa menumbuhkan sifat bersih, menanamkan kesehatan, dan juga mendisiplinkan terhadap anak-anak itu sendiri. Sehingga guru juga perlu untuk melakukan perubahan tersebut, supaya ada keseimbangan antara guru dan siswa di masa yang akan datang. Kita bisa melihat sendiri bahwasanya visi Kang Dedi itu sangat jelas sekali, sangat menyentuh sekali, baik terhadap orang tua, terhadap siswa, terhadap kita semua. Mudah-mudahan visi Kang Dedi ini menjadi tauladan untuk kita semua, baik kepada pemerintahan daerah maupun provinsi lainnya. Mudah-mudahan provinsi lain juga meniru mana yang baik dan menauladani mana yang bisa ditauladani. Sehingga contoh, dia memeluk anak dengan betul kayak anak sendiri. Dia merasakan belayan betul kayak dia membelai anak sendiri. Itu yang kita lihat, itu yang kita rasakan. Karena dia betul-betul mengerjakan sesuatu itu adalah sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan apa yang ada di dalam alam pikirannya, sesuai dengan olahan hati, olahan pikir, olahan rasa, dan juga olah fisiknya. Jadi kita melihat betul, Kang Dedi itu betul seorang bapak pendidikan, betul seorang yang menyentuh, betul seorang yang melakukan pembelayan. Rasa kasih dan sayang betul ditanamkan kepada anak. Karena dia ingin bagaimana pendidikan itu tidak hanya sekedar membaca dan menulis, tetapi pendidikan itu adalah menumbuhkan, menauladani, dan memberikan suatu perubahan yang luar biasa. Dari tidak tahu menjadi tahu. Itulah yang disebut dengan pendidikan. Itulah yang disampaikan oleh Kang Dedi dalam visinya, dan juga sesuai dengan peraturan Menteri PP nomor 20 tahun 2003 menjadikan peserta didik itu berkarakter, berakhlak, berkreatif, berpikir, dan juga bertanggung jawab, mandiri, dan juga disiplin terhadap dirinya. Setelah kita lihat dari hasil anak-anak itu yang kembali dari pendidikan militer atau pendidikan barat ini, kita melihat sendiri, dan anak juga merasakan sendiri, apalagi orang tua juga sangat merasakan diri perubahan karakter anak, baik di rumah maupun di sekolah, merasakan semuanya. Nah, untuk itu Kang Dedi juga melihat dari orang tua yang menjemput anak, dari anak yang tidak ada orang tuanya, lalu dia mengangkat, lalu dia menyekolahkan anak tersebut. Berarti dia sekaligus juga ingin memberantas adanya paket A, paket B, paket C tersebut. Karena kalau itu masih ada juga, berarti itu pendidikan bagi kita adalah melemahkan. Karena anak tidak merasakan sekolah, lalu dia ikut ujian, lalu dia ikut paket. Berarti pendidikan 9 tahun itu kurang tepat. Nah, karena tidak dirasakan sendiri oleh anak bagaimana dia belajar di dunia pendidikan. Hanya mereka ikut ujian saja. Ini kurang tepat bagi saya sebagai pendidik. Seharusnya dia mengambil tindakan tersebut. Sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi yang paket A, paket B, paket C itu. Tetapi wajib belajar 9 tahun sampai tingkat SLA tersebut dilaksanakan oleh semua unsur dan diberantas oleh kita dan diperhatikan oleh pemerintah. Sehingga ada anak merasakan bagaimana pendidikan tersebut sampai 9 tahun tersebut. Jadi kita bisa lihat sendiri kebijaksanaan atau contoh yang dilaksanakan oleh Kang Dedi ini sangat menyentuh hati kita sebagai seorang tua. Apalagi di lingkungan masyarakat, apalagi di pemerintahan. Dia disuruh anak berjalan kaki ke sekolah, itu adalah menghindari bahwasanya tidak ada perbedaan individualisme di antara anak tersebut. Tidak ada pemilahan antara si kaya dan si miskin. Semuanya sama, merasakan bagaimana beratnya, bagaimana tanggung jawabnya sebagai seorang yang sedang belajar, yang sedang menuntut ilmu. Dia merasakan, begitu juga kita orang tua. Tidak merasakan bahwasannya pendidikan itu mahal, tetapi pendidikan itu bisa dirasakan, bisa dilakukan oleh semua unsur, bisa dilakukan oleh semua orang tua. Jadi kita tidak berpikir untuk bersekolah anak tersebut harus beli motor dulu, harus ini mobil dulu, harus begini dulu, tetapi tidak. Inilah rasa yang disentuh oleh Kang Dedi. Inilah rasa yang ditanamkan oleh Kang Dedi supaya pendidikan itu betul-betul berjalan minimal sampai 12 tahun itu, yaitu sampai pendidikan dasar menengah. Karena dilihat dari hasil penelitian, dilihat dari data, masih banyak. Padahal pendidikan 12 tahun itu sudah lama dicanangkan. Seharusnya sudah habis pendidikan itu, tapi sekarang masih besar, masih tinggi lonjakannya. Karena belum kita praktikkan selama ini, hanya baru di atas kertas. Untuk itu kita berpesan juga kepada pemerintahan lain untuk bisa melakukan hal yang seperti demikian. Sesuai data, tidak ada anak yang tidak bersekolah minimal tamat SMA. Semoga dia bisa merasakan pendidikan sampai hal tersebut. Itu minimalnya. Dan saya akan mengakhiri pertemuan ini dengan 4 buah pantun. Pantun yang pertama saya pesankan untuk Pak Prabowo. Pergi jalan ke kota Solo, belilah oleh-oleh kerupuk intik. Sehat selalu Pak Prabowo, semoga Indonesia kembali bangkit. Pantun yang kedua untuk Kang Dedi.
Burung nuri terbang tinggi, hinggap di kayu pohon jati. Kang Deddy hadir membawa visi untuk perubahan anak negeri. Pantun yang ketiga, untuk kita semua. Jalan-jalan ke Bekasi, jangan lupa beli mangga. Teruslah kita berliterasi, ilmu yang didapat sangat berguna. Jika jalan ke Kota Padang, jangan lupa memakan rendang. Jadilah kita orang terpandang. Semoga Allah semakin senang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta pandangan Profesor Dr. Supiarma Masidin MPD, Guru Besar Universitas Negeri Padang. Ya, Hafizal Fatwa. Saya melihat terobosan yang dilakukan Kang Deddy, Gubernur Provinsi Jawa Barat, adalah sesuatu hal yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, dia mencoba mengumpulkan anak-anak yang nakal. Saya melihat dalam teori psikologi, anak-anak yang nakal ini adalah anak yang cerdas. Anak yang cerdas itu perlu kita kelola dengan sebaik-baiknya. Salah satu modal yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat adalah mengumpulkan putra-putra terbaik bangsa ini dalam satu asrama. Adalah tindakan yang bagus. Mereka ini adalah potensi bangsa yang harus kita bina dan dikembangkan. Penerapan disiplin baik dalam makan, minum, baris berbaris salah satu metode dengan menggunakan pendekatan behavioristik tadi. Kalau mereka sudah patuh dan tertib, maka digunakan lagi yang namanya pendekatan Rogers, seorang ahli psikologi yang sebut dengan humanistic approach. Dalam pendekatan ini sudah peranan dari instruktur tadi bergeser ke belakang, yaitu memfasilitasi mereka, memotivasi mereka, tidak lagi memberikan reward and punishment, dan memberikan kepada mereka mengembangkan potensi dirinya secara lebih baik. Yang ketiga, menggunakan pendekatan konstruktivistik. Kita berikan wawasan kepada mereka ini, wawasan kebangsaan. Dia paham Pancasila, dia paham NKRI, dia paham Bhinneka Tunggal Ika, dia paham Undang Dasar 45. Ini sebagai landasan strategis menjadi putra-putra terbaik bangsa. Pekerjaan ini menurut saya bagi Kang Deddy, kalau dapat diikut sertakan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dilatih pula wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ini, sehingga dia dapat menularkan konsep-konsep di barak tadi di sekolah. Nah, jadi ada suatu kelompok yang wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, akan tetapi tidak boleh disamakan dengan siswa pelatihannya. Kalau disamakan nanti hilang wibawa wakil kepala sekolah ini. Nah, pertanyaan, kenapa wakil kepala sekolah juga kita latih? Dialah yang menghadapi, mengawasi peserta didik setiap hari di sekolahnya. Kalau tidak ada yang melanjutkan, maka proses latihan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat tadi lama-kelamaan hilang dia lagi. Itu yang disebut dengan istilah habit forming, teori pembiasaan. Karena saya orang Minang, Pak Afrizal, saya bawa pepatah Minang sedikit. Pasar di jalan ditulis, apa dikaji diulang. Kita butuh pembiasaan-pembiasaan. Teori pembiasaan itulah namanya habit learning. Nah, di sini letak strategisnya peranan wakil kepala sekolah setiap sekolah tadi, supaya yang dia peroleh di barak tadi, di camp tadi, dilanjutkan di sekolah. Dan dalam latihan kepemimpinan OSIS ini ditularkan, sehingga menjadi program strategis bagi sekolah dalam bentuk latihan kepemimpinan kesiswaan. Apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Supiarma Masidin sangat holistik sekali. Oleh sebab itu kita ingin mendalami bahwa konsep-konsep yang disampaikan tadi, saya ingin tahu secara teknis dari pemikiran Prof yang berpengalaman di lapangan.
Jadi membangun etos kerja tadi harus dibangun fisik yang sehat, sehingga mereka itu tidak manja, berjalan kaki, fisiknya kuat, dan sekaligus dia mampu menjawab berbagai tantangan. Saya kira itu bagus. Ini naik mobil, turun mobil, jadi gerakan fisiknya lemah. Ini yang harus kita bangun, ketangguhan fisik, ketangguhan emosional, ketangguhan intelektual, dan ketangguhan spiritual. Sekarang tambah lagi ketangguhan digital. Yang terakhir adalah ketangguhan kultural. Jangan tercabut dia di akar budayanya, sehingga siswa kita dia tahu hendaknya budaya Jawa Barat, budaya Minang, dan sebagainya tadi. Jadi ketangguhan-ketangguhan itulah yang kita tumbuh kembangkan di sekolah. Prof mendalami bahwa gerakan ketangguhan fisik, gerakan kultural yang digerakkan oleh Kang Deddy itu sangat penting sekali dalam mengendos anak-anak didik yang tangguh. Siswa di lapang itu adalah subjek didik yang harus dikembangkan. Mereka mempunyai potensi. Potensinya itu yang dikembangkan dengan iklim yang kondusif tadi. Kang Deddy itu sebetulnya mempunyai perilaku yang amat luar biasa. Dan dia keluar dari kebiasaan orang Sunda. Orang Sunda ini senang, slow but sure. Saya lama, S1 saya di IKIP Bandung, S2 IKIP Bandung, S3 di sana. Saya bilang ini luar biasa. Saya lihat juga perilaku Kang Deddy itu waktu tampil Persib juara. Oh, dia keliling-keliling, begitu dia semangat, dia buka bajunya. Dia buka bajunya, dia lempar. Dari segi akademik apa itu kira-kira? Sebetulnya dia ingin merasakan sama dengan orang ini. Dia merasakan pemimpin yang milik rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi saya kira suatu hal yang positif, sehingga bagaimana dia berani tampil waktu Persib itu, dia turun ke lapangan, diangkat oleh orang bersama-sama, dia buka bajunya. Ini kan menunjukkan kebersamaan terhadap anggota masyarakat Jawa Barat yang mengidolakan Persib sebagai juara nasional. Jadi dia mampu membuat loncatan budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat Sunda, tapi dia tetap melakukan gerakan kultural kesundaan. Bagaimana pendapatnya? Yaitu, jadi tidak keluar dia dari basis budaya Sunda, tapi dia meloncat ke atas di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan itu sekarang. Yang dibutuhkan orang sekarang tidak pidato, action. Maka pemimpin yang dibutuhkan sekarang apa yang dilakukan? Pidato penting, tapi tindakan yang jelas. Dia telah berbuat. Sekarang apa problem bangsa kita? Adalah kenakalan remaja. Dia buat satu model seperti ini. Mungkin orang lain silakan model yang lain, tapi Kang Deddy telah melakukan model seperti ini. Silakanlah kepada pakar yang melakukan evaluasi model ini secara komprehensif dan integral, dan memberikan saranan yang positif. Jangan mematikan yang sudah ada ini. Ini sangat menarik sekali dengan Prof. Dr. Supiarma sebagai guru besar di Universitas Padang dan sebagai rektor Universitas Eka Sakti sebagai ahli pendidik. Kita ingin tahu gerakan Kang Deddy ini apakah mendabrak regulasi atau memang karena dia sudah berpengalaman daripada kehidupannya mulai anggota dewan, wakil, bupati 2 periode, dia pernah di DPR. Bagaimana pandangan Prof terhadap gerakannya terhadap regulasi kepemerintahan? Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa gubernur itu mempunyai 2 jabatan, kepala daerah dan wakil pemerintah pusat. Kalau dia bertindak atas nama pemerintah pusat, dia bisa mengkoordinir bupati ini secara keseluruhan. Atas nama presiden dia bertindak. Tapi kalau kepala daerah tentu ada hierarkisnya. Kewenangan pendidikan SMA, SMK, PB lah yang provinsi. Sedangkan SD, SMP kewenangan bupati dan wali kota. Tetapi kalau dia sebagai kepala wilayah, wakil presiden di daerah, dia dapat melakukan koordinasi dengan bupati dan wali kota. Dia sampaikan ide-ide yang strategis ini, kan tidak ada masalah. Jadi mungkin orang melihat beliau ini hanya dalam konteks kepala daerah. Kalau kepala daerah kan terbatas, ada batas. Itulah gubernur itu mempunyai 2 jabatan, jabatannya sebagai kepala daerah, jabatannya kepala wilayah, wakil pemerintah pusat. Dia bisa melakukan koordinasi yang positif terhadap bupati dan wali kota, membuat terobosan. Model yang baik ini sebaiknya juga bupati wali kota lakukan untuk SMP dan SD di kabupaten kota. Karena beliau ini politisi, anggota DPR RI dan pengurus partai dan juga birokrasi.
2 periode jadi bupati di Purwakarta. Ini tentu tidak terlepas dari langkah-langkah konkret yang dia pahami tentang kebijakan bangsa dan negara seperti ini. Intinya adalah beliau ini ingin keluar namanya out of box. Berpikirnya tidak ingin yang netral-netral saja. Ada sesuatu yang baru yang dia buat untuk perbaikan Jawa Barat ini. Tegak lurus dari situ. Tegak lurus sesuai dengan regulasi dan nilai kebangsaan dan negara. Itulah tadi pernyataan dari beberapa pakar pendidikan yang menanggapi tentang program-program Kang Deddy Mulyadi yang sangat luar biasa, dan semoga saja ini menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih. Salam support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.